program Budi Podcast membahas seputaran ilmu agama. Tema kita kali ini adalah tanggung jawab masyarakat umum terhadap ilmu agama. Sahabat Mudi, ini merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji, di mana kebanyakan masyarakat umum sekarang dikarenakan beberapa faktor seperti usia telah lanjut, disibukkan dengan berbagai pekerjaan ataupun perihal rumah tangga yang perlu dipersiapkan. Sehingga dikarenakan semua inilah tidak memungkinkan bagi masyarakat umum untuk mondok di sebuah pesantren ataupun belajar ilmu agama dengan cara yang terlebih khusus. Dalam ranah keislaman sendiri, ilmu merupakan fondasi yang perlu diperhatikan untuk kokoh dan tidaknya sebuah ibadah yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Ibadah yang dilakukan tanpa disertai dengan ilmu, maka tidak ada akan hasilnya ataupun sia-sia. Maka apa ataupun tanggung jawab yang harus dilakukan oleh masyarakat umum terhadap ilmu agama? Maka untuk mengetahui lebih lanjut, di studio telah hadir guru kita bersama, Tunku Mursyidi Abdul Rahman, yang mana beliau merupakan guru senior dan ketua Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Tunku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, bagaimana tanggapan Tunku terhadap tanggung jawab masyarakat umum terhadap ilmu agama? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah. Kita semua mengetahui bahwasanya ilmu itu sangat banyak. Baik ilmu yang berkaitan dengan agama ataupun ilmu yang memang sama sekali tidak punya sangkut paut dengan agama. Bahkan dalam agama sendiri, ilmu yang punya kaitan dengan agama ini sangat banyak. Misalnya di pondok sendiri, di daya sendiri, ini ilmu yang diajarkan ini sangat banyak. Bahkan ilmu dalam bidang loghah saja, ilmu Arabiah saja ini mencapai belasan jumlahnya. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada manusia ini untuk mengetahui semua ilmu yang memang punya kaitan dengan agama. Jadi dari seluruh ilmu agama ini hanya sebagian ilmu yang memang diwajibkan untuk diketahui, itu fardhu ain. Kemudian dari beberapa ilmu ini pun tidak harus mencapai level yang tinggi. Nah, dari semua ilmu ini, ilmu apa yang memang menjadi kewajiban fardhu ain bagi setiap muslim? Ilmu tersebut yaitu ilmu yang kembali kepada jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanyakan oleh malaikat Jibril. Jadi pada suatu hari malaikat Jibril berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya, "Akhbirni anil Islam." Beritakan, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah," hingga seterusnya. Kemudian malaikat juga bertanya, "Akhbirni anil iman." Sampaikan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah juga menjawab, "Al-iman an tu'mina billah," hingga seterusnya. Dan yang ketiga malaikat bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah juga menjawab, "Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu," hingga seterusnya. Jadi dalam hadis tersebut jawaban Rasulullah tersebut ini kembali kepada 3 ilmu yang memang wajib diketahui oleh setiap muslim. Itu yang pertama, jawaban Rasulullah tentang Islam. Ini adalah gambaran daripada ilmu fikih. Jadi ilmu fikih, ilmu yang berhubungan dengan cara ibadatnya, tata salatnya, tata cara dia berpuasa. Ini adalah yang wajib dia ketahui. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang iman. Tentang iman ini adalah ilmu tentang akidah. Jadi beriman kepada Allah yang pertama. Jadi ketika beriman kepada Allah, maka kita harus mengetahui bagaimana sifat yang wajib kepada Allah. Apa saja sifat yang mustahil bagi Allah. Apa saja yang memang jaiz, boleh bagi Allah. Apakah Allah tersebut satu zat yang mengambil ruang atau memang tidak? Ini adalah yang wajib kita ketahui. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan kenabian.
Selanjutnya yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini adalah gambaran daripada ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu ini yang memang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sedangkan ilmu yang lain ini tidak wajib, tidak fardhu'in bagi setiap muslim. Artinya bila memang ia punya kesempatan, dia menekuni ilmu-ilmu yang lain, ini adalah satu fadilah yang besar. Selanjutnya 3 ilmu ini pun tidak diwajibkan kepada semua muslim untuk mencapai level yang tertinggi. Itu level mujtahid mutlak. Tapi kadar yang memang wajib diketahui oleh setiap muslim dari 3 ilmu ini adalah kadar lepas daripada fardhu'in. Yang pertama dalam bidang ilmu akidah. Kadar yang wajib diketahui adalah tentang ketuhanan misalnya. Kadar ia bisa mengenal Tuhan dengan dalil secara ijmali. Misalnya ketika ditanyakan apakah Tuhan itu ada ia menjawab, mana buktinya? Buktinya ada alam ini. Walau ia tidak mampu menjelaskan bagaimana hubungan adanya alam menjadi bukti kepada adanya Tuhan, dia tidak mampu menjelaskan. Jadi dia sudah lepas tanggung jawabnya. Kemudian juga demikian dalam ilmu fikih. Ilmu fikih tidak dibebankan kepadanya untuk mengetahui semua masalah fikih, mulai daripada masalah taharah hingga masalah yang paling akhir muamalah. Ini tidak dibebankan kepadanya untuk mengetahui semuanya. Tapi yang dibebankan untuk ia ketahui adalah masalah yang berhubungan dengan dia sendiri yang akan ia hadapi. Yang pertama masalah ibadat. Untuk sahnya ibadat, karena memang ibadat ini adalah yang Allah fardukan kepada kita. Ini bagaimana supaya sahnya ibadat? Yang pertama harus bersuci. Maka dia harus mengetahui bagaimana cara bersuci, bagaimana menyucikan daripada najis, bagaimana menyucikan daripada hadas. Kemudian dia akan salat, maka ia harus mengetahui bagaimana rukun-rukun salat. Artinya apa hal-hal yang memang bisa membatalkan salat. Jangan sampai ia dalam salatnya ternyata ia telah melakukan hal-hal yang membatalkan. Demikian juga dalam berpuasa. Ini khusus pada perkara yang ia hadapi. Adapun bila hal yang memang tidak ia hadapi, misalnya dia tidak punya harta untuk dikeluarkan sebagai zakat, karena harta yang ia miliki belum mencapai nisab zakat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengetahui bagaimana hukum zakat. Tidak ada kewajiban. Demikian juga ia tidak punya harta untuk menunaikan ibadah haji, maka ini tidak ada kewajiban baginya untuk mengetahui bagaimana tata cara menunaikan ibadah haji. Jadi yang wajib ia ketahui, yang ia hadapi saat ini bagaimana hukumnya di sisi Allah dalam semua masalah, baik masalah ibadat atau bukan masalah ibadat, masalah pergaulan sehari-hari, masalah muamalat. Dia akan membeli satu barang. Ini ia harus mengetahui bahwasanya barang yang ia beli ini adalah sah secara syara. Dia ingin menjual satu barang. Ini dia harus mengetahui secara pasti bahwasanya akad yang ia lakukan ini adalah secara syarak dalam pandangan Allah ini sah. Karena bagi kita umat Islam, semua perbuatan yang kita lakukan ini kita harus mengetahui saat kita melakukan bagaimana hukumnya di sisi Allah. Karena tidak boleh kita lakukan satu perbuatan sedangkan kita hukumnya tidak mengetahui ini halal atau haram ini. Ini adalah batasan yang memang harus diketahui oleh setiap muslim. Ini akan berbeda nanti setiap individu muslim. Berarti menurut penjelasan Tuan tadi, ilmu tersebut banyak, ada yang permasalahan akidah ataupun fikah, dan kesemuanya tidak mesti diketahui secara keseluruhan, tapi terhadap apa yang sedang dihadapi. Ya, benar. Untuk masyarakat umum khususnya Biku, untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, apakah mesti ke pondok pesantren ataupun bagaimana? Bagaimana pendapat Anda? Ya, terima kasih. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, yang wajib bagi mereka adalah, bagi umat muslim, minimalnya adalah mengetahui bagaimana hukum Allah terhadap masalah yang ia hadapi. Jadi kalau hanya sebatas itu, ini sebenarnya tidak
membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan ilmu tersebut. Tidak membutuhkan waktu harus ke pondok, tapi cukup sebenarnya dengan menghadiri pengajian-pengajian yang ada di daerahnya yang terdekat. Misalnya dia dari semenjak kecil ya pertama telah dididik tata cara salat. Ini perlahan-perlahan dari orang tuanya telah dididik bagaimana cara salat. Kemudian kadang-kadang pendidikan di rumah ini kan tidak cukup, kecuali memang orang tuanya orang yang alim sehingga mengetahui bagaimana tata cara salat yang lengkap. Maka ia menuju ke tempat-tempat pengajian yang ada di tempat yang terdekat, yang ada di daerahnya yang terdekat. Maka ketika ia telah mengetahui bagaimana tata cara salat, ini sudah terlepas ia daripada kewajiban fardhu'in dalam masalah salat. Kemudian ketika ia akan berpuasa, maka ia harus mengetahui bagaimana cara berpuasa. Ini kan kalau untuk hanya bagaimana tata cara berpuasa, tata cara salat, ini dengan tengku-tengku di kampung aja insyaallah selesai. Jadi walaupun ia tidak menuju ke tempat pendidikan yang lebih tinggi, insyaallah cukup ya kalau ia memang mau. Berarti dalam mempelajari ilmu agama ya tentunya di zaman sekarang berbeda dengan zaman-zaman yang telah terdahulu. Karena di zaman sekarang semuanya serba mudah. Apalagi di media sosial, contohnya di Facebook ataupun di YouTube, di Instagram, banyak ulama-ulama ataupun ustadz-ustadz yang mensyiarkan ilmu agama lewat media sosial. Nah, bagaimana sikap yang harus diambil oleh masyarakat dalam mengambil manfaat di media sosial agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang menyimpang? Bagaimana? Ya, terima kasih. Memang tidak bisa kita pungkiri perkembangan media saat ini, di mana kita dengan mudah bisa memanfaatkan media, bisa menyampaikan satu informasi kepada orang-orang yang memang tidak berada di samping kita, dan termasuk juga dalam hal penyampaian ilmu. Dan di sini semua golongan ini memanfaatkan media ini. Dari Ahlussunnah juga memanfaatkan media, kemudian dari golongan-golongan yang lain juga memanfaatkan media ini untuk menyampaikan pemahaman-pemahaman mereka. Maka karena perkembangan media yang sangat cepat ini, kita memang tidak bisa menahan laju masyarakat untuk mendapatkan informasi daripada media. Tetapi ada yang memang perlu kita ingat berkaitan masalah ilmu agama. Berkaitan masalah ilmu agama ini karena ketika ilmu yang kita dapatkan salah yang tidak dimaafkan, ini akan berakibat fatal. Salah dalam bidang akidah, karena kita mengikuti pengajian di media sosial, hanya mengambil ilmu di media sosial, kita ikuti masalah akidah. Akhirnya karena kita tidak punya bekal yang cukup, kita menerima pemahaman-pemahaman yang salah hingga meyakini kepada Tuhan misalnya sesuatu yang tidak layak. Misalnya meyakini Tuhan tersebut bagaikan raksasa misalnya, maha besar tersebut karena kita pernah dengar ada seseorang yang menjelaskan maha besar itu Allah cukup besar. Berarti terbayang dalam pikiran kita Allah itu adalah maha raksasa. Ini kan berakibat fatal. Akhirnya dia menyembah raksasa, bukan menyembah Allah yang maha kuasa. Ini karena dia mengambil ilmu di media sosial. Dia tidak punya saringan, tidak punya ilmu yang cukup untuk menyaring, menahan ini bagaimana akidah yang benar. Maka karena itu kita harapkan kepada masyarakat, bila ingin memanfaatkan media sosial ini sebagai alat untuk menambah ilmu, silahkan. Tetapi ada baiknya berkonsultasi dengan tengku-tengku terdekat, dengan gurunya lah. Jadi ia tetap punya guru di kampungnya, yang akan menjadi tempat ia merujuk, tempat ia murajaah ketika ada masalah. Dan ia bertanya misalnya kepada gurunya, ini pengajian ini bisakah saya mengikutinya? Terutama nanti kepada gurunya yang memang juga mengikuti media. Jadi kita bertanyalah dulu, ini ustadz ini ceramahnya apakah bisa saya mengikutinya atau tidak? Ini tulisan ini bisakah saya membacanya?
Kalau memang telah ada rekomendasi daripada gurunya, ini ya silahkan. Jangan langsung mengambil tanpa ada petunjuk, ini akan berbahaya. Berarti menurut Tunku bisa mengambil manfaat di media sosial, tetapi harus konsultasi dengan guru-gurunya terlebih dahulu. Ya. Berarti menurut sebagian masyarakat, berarti ulama ini ataupun tungku-tungku yang ada di daerah mereka menjadi sebagai tempat rujukan. Benar. Nanti di setiap ada masalah ataupun hal yang ingin ditanyakan, mereka merujuk kepada guru-gurunya. Ya. Nah, yang menjadi permasalahannya Tunku, terkadang di antara ulama di saat menanyakan suatu masalah terjadinya perselisihan pendapat, baik itu ulama ataupun tungku-tungku lainnya. Nah, bagaimana cara masyarakat umum dalam menyikapi terhadap perselisihan pendapat tersebut? Mana Tunku? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, bagi masyarakat, ketika mereka punya satu masalah, masalah tersebut misalnya bukan masalah yang daruri dalam bahasa kita, yang bukan masalah yang sudah sangat jelas hukumnya, ini kepada mereka dianjurkan untuk bertanya kepada gurunya. Bertanya kepada gurunya. Kemudian setelah mereka mendapatkan jawaban daripada gurunya, ini ada baiknya kepada mereka, memang kalau memang gurunya ini adalah orang yang memang sudah diakui keilmuannya oleh para ulama, ini cukup dia dengan mengamalkan apa yang disampaikan oleh gurunya, ini sudah cukup. Jadi tidak perlu ia kemudian membawa pertanyaan ini kepada tengku lain, sehingga akhirnya ia akan dari tengku lain ini kadang-kadang ia mendapatkan jawaban yang berbeda, sehingga ia akan menabrakkan, akan mengadu domba. Nanti disebutkan kepada kawannya, disampaikan kepada kawannya, tadi tengku kami di sana ini begini jawabannya, tapi kita tanya ke tengku ini jawabannya begini. Padahal dengan ia bertanya kepada guru dia, gurunya, ini sudah cukup, ini jawaban yang disampaikan oleh gurunya sudah cukup. Selanjutnya, karena perkembangan media sekarang yang sangat besar, memang kita tidak bisa menahan ketika perbedaan di antara para ulama ini tersebar melalui media. Karena ada pengajian di media sosial. Jadi kadang-kadang perbedaan ini, kalau zaman dahulu perbedaan antara para ulama ini hanya sampai kepada para pelajarnya saja, pada murid-muridnya saja, tidak sampai kepada masyarakat awam yang memang tidak mengetahui sama sekali seluk-beluk masalah tersebut. Tapi sekarang karena pengajian tersebut sudah direkam, sudah dimasukkan ke dalam media sosial, sudah bisa diputar berulang-ulang, ini kadang-kadang perbedaan tersebut yang seharusnya kalau dalam sekali disampaikan ini tidak muncul, tidak akan terangkat masalahnya, tidak akan menimbulkan masalah, tapi sekarang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Maka ini bagi masyarakat sangat kita harapkan tidak ikut campur mengomentari perbedaan pendapat para ulama. Kalau misalnya ada satu hukum yang dijawab oleh seorang ulama yang berbeda dengan yang telah ia dengar daripada gurunya, walaupun menurutnya tampaknya salah, ini biarlah dikomentari oleh ahlinya. Kalau memang dibantah, biarlah dibantah oleh memang orang yang ahlinya. Kita masyarakat yang tidak mengetahui seluk-beluk tentang masalah tersebut, cukup diam saja, mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh gurunya, apa yang telah kita dapatkan daripada gurunya masing-masing. Demikian. Berarti Tunku, seluruh masyarakat tentunya tidak sama. Ada yang sibuk, ada juga yang tidak, sehingga bisa menyempatkan dirinya belajar ilmu agama. Nah, bagi masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan, misalnya ada jadwal pengajian ilmu agama yang bersamaan dengan jadwal dirinya untuk bekerja meminta nafkah kepada keluarga, apa yang harus dilakukan? Apakah mempelajari ilmu agama ataupun bekerja untuk keluarga? Bagaimana pendapat? Ya, terima kasih. Ini harus kita lihat dulu ilmu yang dibutuhkan tersebut, ilmu yang berkaitan dengan apa. Misalnya bisa jadi ilmu yang dibutuhkan tersebut ilmu yang sangat penting, yang memang kebutuhannya mendesak. Misalnya ia ingin menunaikan zakat, dia berdagang, berjualan, dan telah sampai nisab dan telah sampai haulnya akhir tahun.
Jadi telah sampai waktu baginya untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan ilmu baginya ia tidak memiliki ilmu untuk menghitung bagaimana cara menghitung zakat, bagaimana mengeluarkan, kepada siapa dikeluarkan. Maka ini harus didahulukan ini dulu. Jadi walaupun harus meninggalkan pekerjaan untuk sementara, dia harus pergi mencari ilmu kepada gurunya bagaimana tata cara mengeluarkan zakat, karena inilah masalah yang sedang dihadapi. Adapun jika masalah yang memang belum dihadapi untuk penambahan ilmu, karena walau dia telah lepas daripada kewajiban fardu ain, misalnya seseorang ia telah belajar dari semenjak kecil, ia mengikuti pengajian di kampungnya, sehingga ia secara salat atau kemudian cara berpuasa, syarat-syarat berpuasa untuk fardu ain sudah lepas ya, tapi kan masih perlu juga penambahan ilmu. Maka ini bila ia memang juga terdesak dengan kewajiban memenuhi nafkah, maka ada baiknya dibagilah waktunya. Walaupun ia telah cukup ilmunya untuk fardu ain, tetapi karena kebutuhan kepada ilmu ini juga tidak ada batasnya. Jadi bisa jadi nanti akan timbul satu masalah yang memang sebenarnya ia belum mengetahui hukumnya. Maka terhadap dia ada baiknya, bahkan kita anjurkan untuk tetap mengikuti majelis-majelis ilmu. Jadi dalam seminggu dibagilah waktu. Kapan ia mencari nafkah, kapan dalam seminggu tersebut digunakan untuk penambahan ilmu. Kalau seandainya nih Tengku, banyak di antara masyarakat yang terkadang tidak sempat waktunya untuk belajar ilmu agama. Bagaimana pandangan agama Islam tersendiri apabila masyarakat tersebut melakukan sebuah ibadah tetapi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam agama Islam? Apakah ibadah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dianggap sah ataupun tidak? Bagaimana pendapatnya? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kebutuhan kita umat Islam untuk ilmu agama ini sangat penting. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain bisa saja kita tidak mengerti, tapi kita hanya mengambil manfaat apa yang telah dihasilkan oleh orang lain. Karena kita tidak mengerti cara membuat pesawat, kan bisa menumpang pesawat orang lain. Tidak mengerti cara membuat mobil, kita bisa membeli mobil hasil pabrikan orang lain. Tapi dalam masalah agama, ini akibatnya fatal. Ketika kita tidak mengetahui tata cara salat, akibatnya fatal. Apa fatal? Menurut keyakinan kita, setelah kita mati kita akan dihisab. Jadi semua amalan kita akan dipertanyakan. Jadi salah satu kewajiban yang Allah pundakkan kepada kita adalah salat, puasa dan yang lain. Dimana kalau kita tidak punya ilmu, maka kita akan mendapat azab. Jadi maka coba kita renungkanlah. Kalau untuk mendapat kesenangan hidup dalam dunia ini yang singkat, kita berusaha semampu mungkin untuk mendapatkan ilmu bagaimana menghasilkan kesenangan di hari tua misalnya. Maka untuk ilmu agama kan juga harus demikian. Untuk ilmu agama, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka juga harus kita mencari ilmunya. Berarti di dalam menjalani kehidupan, masyarakat tidak hanya membutuhkan kepada ibadah saja, juga membutuhkan kepada pekerjaan-pekerjaan lain untuk memenuhi faktor ekonominya. Berarti masyarakat juga membutuhkan kepada ilmu umum yang bukan ilmu agama, dan juga membutuhkan ilmu agama untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tengku, bagaimana pendapat Tengku untuk mengimbangi ilmu ini? Bagaimana cara mengimbangi antara ilmu umum dengan ilmu agama? Ya, terima kasih. Ini pun untuk ilmu umum, kita lihat dulu manfaat yang akan kita dapatkan daripada ilmu tersebut, yang bisa kembali untuk bekal akhirat kita ini berapa besarnya. Kemudian kita lihat
sebesar mana kita mampu ya, memanfaatkan ilmu tersebut untuk tujuan akhirat. Tapi tetap tidak meninggalkan ilmu agama, karena bisa saja seseorang mencari bekal akhirat dari jalan ilmu umum. Misalnya dari ilmu kedokteran, bisa saja ia beramal dari ilmu kedokteran. Setelah ia mendapatkan pengetahuan tentang ilmu kedokteran, kemudian ia beramal mengobati orang-orang sakit. Kadang bahkan digratiskan misalnya. Kalau dokter yang lain mereka menargetkan biaya, sedangkan dia berobat gratis. Kan bisa saja beramal dengan ilmu-ilmu umum. Jadi kalau untuk kita bagaimana yang memang kita berapa kesempatan yang kita gunakan untuk mencari ilmu umum, ini kita renungkanlah bagaimana besar kesempatan kita untuk mendapatkan pahala daripada ilmu tersebut. Ini kan akan berbeda menurut individu masing-masing. Sudah maklum berarti Tunku, kalau masyarakat muslim meninggalkan menuntut ilmu agama, berarti dia mendapatkan dosa besar karena tidak menuntut ilmu agama. Nah, bagi masyarakat awam khususnya di daerah pedalaman ataupun bagi masyarakat kampung yang tidak menuntut ilmu agama, maka mereka mendapatkan dosa besar. Nah, bagaimana cara mereka untuk menghindar ataupun untuk mengelak daripada hal tersebut? Ya. Terima kasih. Sebenarnya yang dijanjikan akan mendapatkan dosa besar inilah bila meninggalkan kewajiban fardhu ain. Artinya ia tidak mengetahui kewajiban fardhu ain, tidak mengetahui tata cara salat dan tidak mau belajar, tidak mengetahui tata cara berpuasa dan ia tidak mau belajar. Ini memang dia terjatuh di dalam dosa. Itu dosa tersebut adalah dosa besar karena adalah ibadat kewajiban. Meninggalkan salat ini adalah dosa besar. Maka meninggalkan mencari ilmu untuk mengetahui tata cara salat ini juga adalah dosa besar. Dan memang masyarakat kita yang memang masih jauh dari ulama misalnya, kadang-kadang akses mereka terhadap ilmu ini masih kurang. Maka ini dari mereka juga kita harapkan ada upaya untuk mencari akses terhadap ilmu itu. Mencarilah tengku-tengku yang terdekat, untuk menanyakan masalah-masalah yang memang wajib mereka ketahui sekitar salat, puasa dan hal-hal yang memang sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama itu. Untuk belajar salat itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan selain itu juga ada upaya daripada kita dai, kita tengku-tengku untuk mengajarkan mereka untuk masuk ke daerah-daerah yang memang masih terpencil, yang memang tengku-tengku di sana masih sedikit. Kita ajarkan tata cara salat kepada mereka dan ilmu fardhu ain. Tunku, Ya. banyak di zaman sekarang terdapat majelis-majelis yang bernuansa dengan Islam. Ada majelis zikir dan ada pula majelis pengajian. Dan kebanyakan daripada masyarakat meminati majelis zikir. Bagaimana pendapat Tunku, apakah memada dengan mengikuti majelis zikir saja ataupun harus dibarengi dengan majelis pengajian? Bagaimana? Ya, terima kasih. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, yang memang wajib diketahui oleh setiap muslim ini adalah hukum halal haram misalnya, hukum fikih, kemudian tata cara ia beramal. Jadi yang dimanapun majelis yang bisa untuk menghasilkan ilmu ini adalah sebenarnya majelis yang lebih harus didahulukan bagi mereka. Adapun mencukupkan misalnya pada hanya majelis berzikir saja, sedangkan masalah belajar tata cara salat tidak pernah, tapi menghadiri acara maulidan misalnya, menghadiri zikir saja itu setiap malam misalnya. Ini kan kita coba renungkan, apakah
dengan semata-mata menghadiri majlis zikir saja tanpa pernah belajar bagaimana tata cara salat, apakah akan tahu kita bagaimana cara salat? Pasti tidak, ya kan? Apakah dengan semata-mata menghadiri majlis tersebut kita akan langsung mengetahui bagaimana tata cara akad jual beli misalnya, karena kita seorang pedagang? Apakah akan langsung kita mengetahui bagaimana halal dan haram dalam satu masalah? Ini tidak hasil. Jadi karena demikian, ini harus diimbangkan. Majlis zikir ini untuk rohani, untuk ketentraman rohani, selain untuk pahala juga untuk memang ketentraman rohani kita. Sedangkan majlis ilmu ini adalah untuk mengetahui bagaimana kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana kita melakukan ibadat. Jadi majlis ilmu yang mengajarkan tata cara beramal, yang mengajarkan kewajiban halal dan haram, ini sebenarnya adalah yang lebih utama. Sedangkan majlis zikir ini adalah tambahan ini. Makanya harus disesuaikanlah mana yang harus didahulukan. Berarti harus didahulukan majlis pengajian. Demikian. Berarti menurut penjelasan daripada Tunku tadi, ilmu tersebut banyak. Ada ilmu tentang masalah fiqh, ilmu tentang masalah tauhid, ataupun ilmu dalam bidang tasawuf. Dalam bidang tasawuf khususnya Tunku, apakah mesti bagi masyarakat umum dalam mengamalkan zikir sama dia harus berlandaskan dengan tarikat ataupun tidak? Bagaimana pendapatmu? Apakah dalam mengamalkan ilmu tasawuf tersebut harus dibarengi dengan tarikat ataupun bagaimana? Jadi harus kita lihat dulu tasawuf yang diwajibkan ini sejauh mana. Karena memang kalau kita bicara tasawuf ini terbayang kepada tarikat langsung. Jadi tasawuf yang memang fardhu'in bagi setiap muslim ini sejauh mana? Jadi tasawuf yang memang diwajibkan, dibebankan fardhu'in kepada setiap muslim, ini adalah tasawuf untuk membersihkan hati kita. Jadi bagaimana cara kita membersihkan supaya tidak ada lagi sifat dengki dalam hati kita? Bagaimana supaya sifat hasad tidak ada dalam hati kita? Bagaimana sifat riya tidak ada dalam hati kita? Karena sifat-sifat yang tercela tersebut akan berakibat fatal, akan berefek kepada memakan amalan kita, dan bahkan kadang-kadang nanti menyebabkan amalan-amalan yang kita kerjakan tidak kita dapatkan hasilnya nanti di akhirat, karena pahalanya sudah terkikis dengan sifat-sifat yang tercela. Maka kalau seandainya seseorang terlahir dengan hati yang bersih, jadi semenjak lahir dia hidup di rumahnya tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada riya dalam hatinya, dan tidak ada sifat-sifat yang tercela yang lainnya, berarti dia tidak wajib belajar tasawuf, karena memang dia sudah punya tasawuf. Adapun masuk tarikat, kemudian menjalani rutinitas dalam tarikat, ini sebenarnya memang tidak wajib, tapi itu adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh para ulama untuk mencapai makam yang tinggi dalam masalah ibadat. Jadi termasuk dengan berzikir bagaimana bisa menghilangkan sifat-sifat yang tercela tersebut, karena sifat-sifat yang tercela ini kan sulit dihilangkan. Salah satu caranya dengan mengikuti metode dalam tarikat. Tapi bisa juga ditempuh dengan jalan yang lain. Misalnya kita sering merenungkan apa akibat yang datang daripada sifat-sifat yang tercela. Jadi bisa saja seseorang tanpa masuk tarikat, tapi dia telah mengamalkan inti daripada tasawuf. Tunku, sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin ada beberapa hal yang Tunku ingin sampaikan dalam berbentuk mau'izah ataupun apa, dipersilakan. Ya, terima kasih. Jadi bagi kita umat Islam, karena memang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita beberapa hukum ibadat sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua pekerjaan yang memang kita lakukan di dunia ini tidak ada satupun yang lepas daripada hukum yang 5. Adakala dia haram, adakala dia mubah, adakala dia wajib, adakala dia makruh. Tidak ada yang lepas. Dari perkara yang sangat kecil hingga kepada perkara yang sangat besar,
ini semuanya tidak lepas daripada hukum tersebut. Maka karena itu kita harus merenungkan kenapa dalam masalah dunia kita mau menghabiskan waktu yang sangat besar, tenaga yang sangat besar untuk mendapatkan ilmu, yang tujuan daripada ilmu tersebut adalah mendapatkan kebahagiaan di hari tua. Kita menempuh pendidikan yang tinggi, menghabiskan biaya yang besar. Tujuannya apa? Supaya dapat pekerjaan, supaya bisa hidup dengan nyaman, bisa hidup dengan mewah. Ini dalam masa di dunia, yang mana waktunya kadang-kadang hanya 60 tahun, kadang-kadang hanya 80 tahun. Maka coba kita renungkan, setelah kita hidup di dunia ini ada satu kehidupan yang sangat panjang, yang tidak ada batasnya, di mana kenyamanan di kehidupan selanjutnya ini hanya bisa didapatkan dengan melaksanakan kewajiban yang Allah pundakkan kepada kita selama di dunia, dengan mematuhi seluruh aturan-aturan yang Allah pundakkan. Maka kalau memang hanya untuk kebahagiaan di dunia yang hanya kadang-kadang 40 tahun kita nikmati, 30 tahun kita nikmati, kita mau membuang waktu, membuang tenaga, membuang energi yang sangat besar untuk nyaman dalam waktu 30 tahun, maka akankah kita rela meninggalkan kenyamanan yang sangat lama kelak di akhirat, di akhirat nanti, sehingga kita tidak mau beramal, padahal dengan beramal, dengan mencari ilmu, menghabiskan tenaga untuk akhirat, kita akan bisa hidup nyaman di akhirat dalam masa yang cukup lama. Dan jikapun kita tidak menghiraukan kewajiban-kewajiban agama, ini akan berakibat fatal, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan menghukum, akan memberi siksa kepada orang-orang yang memang tidak melaksanakan, tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sering-seringlah kita renungkan bahwasanya kita punya kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Semoga kita harapkan dengan seringnya kita merenungkan bahwasanya kita akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di akhirat, kita mau memperbaiki kualitas amalan kita dengan menambah ilmu sedikit demi sedikit dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu saja tanpa diamalkan, ini juga akan menjadi bencana bagi kita di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baiklah sahabat Mudi, dengan berakhirnya close statement dari guru kita tadi, maka berakhir pula acara podcast kita kali ini. Saya Muhammad Hakiki, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan bertemu dan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.